Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Masih betah kan di rumah aja? Nah, semoga teman-teman semua masih betah ya di rumah aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, di bulan suci Ramadan kali ini kita harus tetap semangat beribadah walaupun di tengah pandemik virus corona ini. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah supaya virus corona ini segera hilang dari Indonesia dan dari dunia. Nah, teman-teman, di bulan Ramadan ini, saya kok ingin sekali mengingatkan diri saya sendiri terutama dan kita semua untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan sampai di bulan suci ini kita malah banyak melakukan hal-hal yang membuat kita mendapatkan dosa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sebenarnya kita itu sering kan melakukan hal kecil yang tanpa kita sadari perbuatan itu ternyata membuat kita mendapatkan dosa. Atau malah nih, kita sudah tahu kalau hal itu membuat kita berdosa, tapi kita tetap melakukannya. Nah, apa sih contohnya? Iya, hibah salah satunya. Nah, jujur aja nih, pasti kita sering kan berhibah. Setiap kuliah, nongkrong, ataupun lewat media sosial apapun. Kita pasti sering sekali berhibah. Ya, karena diri saya sendiri pun seperti itu. Gak apa-apa, namanya manusia itu pasti banyak salah, banyak dosa. Yang terpenting, kita tetap harus memperbaiki diri kita setiap harinya dan selalu taat menjalankan perintahnya. Nah, teman-teman sebenarnya tahu gak sih hibah itu apa? Kan kadang kita salah mengartikan sesuatu yang bahkan sering kita lakukan. Nah, hibah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menceritakan perihal seorang yang ia tidak suka diceritakan kepada orang lain, walaupun ceritanya itu benar. Sedang jika cerita itu tidak benar, maka itu disebut buhtan, tuduhan palsu atau fitnah, dan itu lebih besar dosanya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan apabila kalian melihat orang-orang yang mengejek ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Dan apabila kalian dilupakan oleh syaitan, maka janganlah kalian duduk bersama kaum yang zalim setelah kalian ingat. Quran Surat Al-An'am ayat 68. Menurut Imam An-Nawawi, hibah itu bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seorang untuk diceritakan. Baik berkaitan dengan fisik maupun non-fisik, pribadi maupun kelompok, dan dengan media sosial apapun. Bisa melalui media SMS, email, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang ini, teknologi itu kan sudah semakin maju kan, dan kita sebagai kaum milenial, pasti kita sering sekali menggunakan itu. Nah, teman-teman, kita jangan sampai ya menggunakan media sosial itu malah jadi ladang dosa buat kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kita harus menggunakan media sosial itu sebagai ladang pahala buat kita. Gimana caranya? Kita harus di media sosial itu kalau kita harus memposting sesuatu yang baik. Kalaupun memposting foto diri kita, ya yang menutup aurat, yang sewajarnya saja, jangan sampai aneh-aneh ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih hukum hibah itu apa? Kadang kan kita terlalu nikmat kan melakukan hibah itu. Kita sampai kalau berhibah itu sampai berjam-jam, sampai lupa waktu, kadang malah sampai lupa sholat. Nah, hukum hibah itu apa sih sebenarnya? Hukum hibah itu haram
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk riba yang paling besar dalam riwayat lain, termasuk dari sebesar-besarnya dosa besar adalah memperpanjang dalam membeberkan aib saudaranya muslim tanpa alasan yang benar. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa mencegah terbuka aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Nah, kita inginkan dicegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Makanya jangan sampai kita melakukan dosa. Sebisa mungkin kita tutupilah aib saudara muslim kita sendiri. Sedikit demi sedikit pasti kita itu bisa. Nah, teman-teman tahu nggak sih cara bertobat dari hibah itu seperti apa? Cara bertobat dari hibah itu selain meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meminta maaf langsung kepada orang yang digunjingi. Tetapi kalau tidak mungkin, maksudnya kalau tidak mungkin di sini itu misal nih A dengan B, si A itu habis gosipin si B. Nah, si A belum sempat nih dia melakukan taubat. Nah, terus si B itu sudah meninggal dunia. Nah, kalau tidak mungkinnya itu di sini. Si B itu sudah meninggal dunia, kan si A belum sampai sempat minta maaf kan. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang digunjingin orang yang digunjingin itu di tempat-tempat yang pernah ia lakukan gunjingan terhadapnya. Nah, orang berhibah itu diibaratkan sebagai orang yang memakan bagian saudaranya sendiri, karena hibah memiliki dampak yang negatif yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena hibah, ikatan persaudaraan, keluarga itu bisa hancur. Makanya, naudzubillahi min dzalik, jauhin hibah. Ya teman-teman, jauhin hibah, ayo segera menikah. Pantun, bercanda teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga ada 6 kondisi yang diperbolehkan kita melakukan hibah. Yaitu yang pertama, mengadukan kezoliman kepada yang berwenang untuk memperoleh hak. Yang kedua, untuk mengembalikan pelaku maksiat supaya kembali ke jalan yang lurus. Yang ketiga, meminta fatwa hukum. Keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan beberapa orang dalam rangka menasihati mereka. Yang kelima, menyebutkan kejelekan pelaku kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan. Yang keenam, memanggil dengan julukan yang terkenal, tetapi jika tujuannya untuk menghina tetap haram. Oleh karenanya, besar harapan, mari kita tinggalkan perkara hibah ini. Dan apabila kita pernah melakukannya, segeralah untuk bertobat sesegera mungkin, dan semoga Allah mau mengampuni kita. Wallahu a'lam. Nah teman-teman, saya juga ada sedikit tips nih buat kita semua supaya kita bisa mengurangi hibah dan menghindarin hibah, khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama kita tuh harus mencari kesibukan yang positif. Kesibukan positif itu contohnya kita membaca buku, kita berolahraga, membantu orang tua, memasak, atau bahkan bisa berjualan di rumah. Nah teman-teman, kita itu tetap boleh bermain media sosial, tapi untuk melihat sesuatu yang positif. Sehingga itu bisa, kalau kita melihat sesuatu yang positif, itu membuat pikiran dan hati kita itu ikut positif. Jadi insya Allah itu nanti jauh dari keinginan kita buat berhibah. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian kultum dari saya. Pastilah sudah banyak kekurangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini juga saya masih belajar. Ayo teman-teman, kita harus memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian kultum dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.